Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunaik Barzaidan. NIM saya adalah 09010622 2015. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membacakan tafsir surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 134 beserta tafsir Ibnu Katsir dari ayat tersebut. Untuk ayat 127 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir dari ayat tersebut adalah ayat ini menjelaskan bahwa peristiwa ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun kembali fondasi Ka'bah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Ibrahim dan Ismail berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah, menunjukkan kerendahan hati dan keikhlasan mereka meskipun sedang melakukan tugas besar. Mereka memohon penerimaan dari Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui niat dan perbuatan mereka. Selanjutnya adalah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan manasik rangkaian ibadah haji dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Tafsir dari ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah dalam ayat ini Ibrahim dan Ismail memohon kepada Allah agar mereka dan keturunan mereka tetap tunduk patuh kepadanya. Mereka juga meminta petunjuk dalam ibadah khususnya dalam pelaksanaan haji serta memohon agar Allah menerima tobat mereka. Tafsir ini menunjukkan pentingnya doa untuk bimbingan dan pengampunan dari Allah meskipun seseorang telah menjalankan perintahnya dengan benar. Selanjutnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah sunnah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir dari ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah Nabi Ibrahim berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunannya yang akan mengajarkan Al-Quran dan hikmah atau sunnah kepada umatnya serta menyucikan mereka dari kesyirikan dan dosa. Menurut Ibnu Katsir, doa ini dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad dari keturunan Ibrahim. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam agama baik secara rohani maupun melalui pengajaran wahyu dan hikmah. Selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Yang artinya, siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri, kami benar-benar telah memilihnya di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Tafsir dari ayat 130 ini
Menurut Ibnu Katsir adalah ayat ini menunjukkan ketaatan mutlak Ibrahim kepada perintah Allah. Ketika Allah memerintahkannya untuk tunduk patuh, Nabi Ibrahim langsung menyatakan kesediaannya tanpa ragu. Tafsir ini menyoroti keteladanan Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah yang seharusnya dijadikan contoh bagi umat manusia dalam menundukkan diri kepada kehendak Allah tanpa keraguan. Selanjutnya adalah ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Yang arti yang artinya, ingatlah ketika Tuhan kami berfirman kepadanya, berserah dirilah, dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Tafsir dari ayat ini adalah, ayat ini mengingatkan bahwa hanya orang-orang yang berbodoh dirinya sendiri yang akan menolak ajaran agama Ibrahim. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah memilih Ibrahim sebagai nabi yang mulia di dunia ini dan sebagai salah satu dari orang-orang soleh di akhirat. Ini menegaskan kebesaran dan kemuliaan Ibrahim dalam agama, serta kecaman terhadap orang-orang yang mengingkari atau menentang ajaran beliau. Selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pada ayat ini, tafsir menurut Ibnu Katsir adalah Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anak mereka agar tetap berpegang teguh pada agama Allah hingga akhir hayat. Wasiat ini menekankan pentingnya menjaga keimanan hingga akhir hidup dan mengajarkan generasi berikutnya untuk tetap dalam jalan Allah. Islam yang dimaksud di sini adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qubal maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat 133 ini menurut tafsir Mukatsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan peristiwa saat Nabi Yakub mendekati kematian dan bertanya kepada anak-anaknya mengenai siapa yang akan mereka sembah setelah dia meninggal. Mereka menjawab bahwa mereka akan tetap menyembah Tuhan yang sama seperti yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yakni Allah yang Maha Esa. Tafsir ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah warisan iman yang dijaga oleh para nabi dan diajarkan kepada anak cucu keturunannya. Selanjutnya adalah ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka umatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alun amma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 134 ini menurut tafsir Mukatsir menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan bahwa generasi terdahulu bertanggung jawab atas amal perbuatan mereka, sementara setiap generasi berikutnya juga bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak seorang pun akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Ini menekankan pentingnya setiap individu untuk menjalankan ibadah dan perbuatan baik dalam hidup mereka sendiri. Baik, sekian presentasi dan penjelasan terkait tafsir Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 127 hingga 134. Terima kasih. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.